Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat yang banyak pada kita, terutama nikmat yang memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat yang memudahkan kita selalu beribadah dan berbuat baik akan menjadi bekal akhirat kita. Makanya karena kita hidup untuk akhirat, makanya kita harus bersyukur betul ketika Allah memberikan kita nikmat yang membuat kita bisa selalu berbuat baik, lakukan kebajikan, mengerjakan ibadah, atau hal-hal yang mengandung nilai pahala. Kalau kita hanya berorientasi kepada dunia, kita bersyukur kita bisa makan, menikmati makanan lezat, minuman menyegarkan, tapi itu semua sebatas perkara-perkara duniawi yang perlu kita nikmati. Tapi kita harus beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Seorang mukmin orientasinya akhirat. Seorang mukmin itu tidak hanya bersyukur ketika dia bisa menikmati udara segar, bisa menikmati makanan minuman yang lezat, bisa menikmati pemandangan dan destinasi wisata yang begitu indah. Dia, seorang mukmin itu akan semakin bersyukur ketika nikmat yang ia rasakan di dunia menjadi kenikmatan yang sempurna di akhirat. Makanya yang paling dia syukuri, oleh seorang mukmin adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Kalau kita hanya punya uang, tapi kita tidak punya nikmat hidayah, maka kenikmatan uang kita, harta kita, itu tidak akan membuat kehidupan kita di akhirat menjadi kenikmatan yang sempurna. Selama tidak ada hidayah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap manusia yang mengalami kehilangan, apapun yang hilang darinya pasti ada gantinya. Pasti ada gantinya. Bisa jadi penggantinya itu lebih baik. Apapun yang hilang dari seorang muslim, dari seorang mukmin, pasti ada gantinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Para mufassir berkata, wala yaghlibu al-usru yusrin. Dua kemudahan tidak akan pernah dikalahkan oleh satu kesulitan. Artinya, kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, pasti Allah ganti. Ada gantinya. Tetapi yang sangat kita takutkan dan yang paling menyedihkan seorang mukmin adalah
ketika dia kehilangan Allah, yaitu kehilangan hidayah. Kalau seorang mukmin sudah kehilangan hidayah, berarti dia kehilangan Allah. Kalau sudah kehilangan Allah, maka tidak ada gantinya. Karena seorang mukmin itu akhir perjalanannya adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan bertemu Allah Azza wa Jalla merupakan nikmat teragung. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika penghuni surga sedang menikmati nikmat surga yang begitu sempurna, lalu Allah taala berfirman kepada penghuni surga, "Alam azidkum?" Maukah aku tambahkan kembali nikmat untuk kalian? Kata mereka, ya Allah, nikmat ini sudah sangat sempurna. Nikmat surga yang kami rasakan, kami nikmati saat ini, nikmat betul ya Allah. Apalagi nikmat yang akan Engkau tambahkan ya Allah. Jika kalian berkenan, aku tambah. Kalau Engkau berkenan ya Allah, lihat bahasanya, bahasa yang penuh dengan adab. Makanya ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah orang yang punya adab dan akhlak. Lihat Nabi alaihissalam bersabda, "Ana za'imun fi rabbil jannah liman tarakal mira. Ana za'imun fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Wa ana za'imun fi 'alal jannah liman hasuna khuluquh." Saya jamin seorang masuk surga dan surganya berada di derajat yang paling rendah, yaitu orang yang dijamin surga dan menempati surga pada derajat yang paling rendah, yaitu seorang yang tidak suka berdebat, selalu menghindari debat, kecuali memang karena darurat. Dan saya jamin seorang pasti masuk surga. Dan ia akan menempati surga pada derajat yang tengah, yang tidak pernah berbohong, walaupun dengan dalih bergurau. Walaupun dengan alasan bercanda, tetap dia tidak mau berbohong. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Saya jamin orang itu pasti surga dan akan menempati derajat surga yang paling tinggi." Siapa itu? Seorang yang memiliki adab dan akhlak yang luhur. Bayangkan penghuni surga berkata, "Ya Allah, jika Engkau memang berkenan mau menambahkan dan menyempurnakan nikmat yang telah kami rasakan saat ini, silahkan ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir yang selama ini menghalangi mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah buka tabir, akhirnya mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di saat mereka melihat wajah Allah Jalla wa ala, mereka lupa akan semua nikmat yang mereka rasakan di surga. Lupa mereka. Karena begitu nikmatnya melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang selama di dunia berbuat ihsan, bagi mereka surga dan tambahannya. Berkata para ulama, para mufassir sepakat, wa ziyadah dan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat yang memudahkan kita untuk selalu fokus kepada upaya kita dan ikhtiar kita menambah bekal akhirat. Dan itulah makna daripada doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu istiqomah. Karena doa istiqomah, doa itu
Bagaimana kita selalu fokus kepada kebaikan, konsisten terhadap kebaikan. Terus, kalau hati kita tidak, Allah teguhkan di atas kebaikan. Dan itu pula makna daripada doa, Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kita ini tidak boleh jadi orang yang bodoh dan dungu, hanya mintanya kenikmatan dunia. Allah ajarkan kita, jangan cuma minta kenikmatan dunia. Atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Karuniakanlah kepada kami kenikmatan di akhirat, ya Allah. Lindungilah kami dari azab neraka. Jadi inilah ini maksud dengan kenikmatan. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat, selamat dari neraka. Wallahi tidak ada nikmat yang lebih sempurna daripada nikmat tersebut. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah rahmat Allah. Semakin kita berpegang teguh dengan agama Islam, maka semakin besar rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 hal yang tidak terpisahkan. Kalau kita berada pada salah satu dari 3, maka yang lain ikut. Yang pertama, rahmat. Yang kedua, hidayah. Yang ketiga adalah nikmat. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW semuanya mencerminkan akan 3 hal tersebut. Rahmat, hidayah, dan nikmat. Kalau kita ingin mengetahui semua isi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, manfaat dari memahami Al-Quran dan hadis, manfaat dari menghayati dan merenungi isi dan kandungan Al-Quran dan hadis, manfaat dari mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka 3 itu yang akan kita dapat. Semua isi Al-Quran Allah simpulkan dalam surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah Allah sebut, atau Rasulullah SAW menyebutkan tentang Al-Fatihah itu Ummul Quran. Ya, esensi atau substansi Al-Quran, ya, substansi Al-Quran itulah Al-Fatihah. Inti daripada isi Al-Quran adalah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan isi Al-Quran, menyimpulkan isi Al-Quran pada surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran, sepertiganya adalah berbicara tentang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di dalam Al-Quran berbicara tentang hukum dan syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami bertawakal. Ibadah itu syariat. Bagaimana kita beribadah dengan Allah, dengan salat, zakat, puasa, haji. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala ketika bermuamalah dengan manusia, dengan jual, beli, pinjam, meminjam, sewa, menyewa. Itu tertuang pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah orang terdahulu. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu orang-orang yang diberi nikmat, kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, para orang soleh.
dan kisah-kisah orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, yaitu Yahudi, Nasrani, dan selain mereka. Kalau kita cermati lebih mendalam Al-Fatihah, Al-Fatihah itu menyampaikan bahwa seorang mukmin semakin beriman kepada Allah, dia akan merasakan 3 hal: rahmat, hidayah, dan nikmat. Makanya seorang muslim, seorang mukmin, kita semua harus fokus bagaimana hidayah yang ada di dalam hati kita semakin sempurna, semakin besar. Semakin besar hidayah yang ada di dalam diri kita. Apa itu hidayah? Ilmu dan amal. Makanya kalau kita belajar agama, berarti semakin baik hidayah. Semakin sempurna nikmat hidayah. Maka semakin besar rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan semakin besar pula kenikmatan yang kita rasakan di kehidupan dunia ini. Hidayah apa itu? Amal. Kalau kita sudah mengerti, amalkan. Jangan tidak mengamalkan ilmu agama yang telah kita ketahui. Semakin kita mengamalkan agama ini, semakin besar kasih sayang Allah kepada kita. Terasa betul. Hidup ini kayaknya nikmat. Keberkahannya terasa betul. Nikmat, tenang, damai. Itu. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus fokus kepada apa yang menambah kesempurnaan hidayah. Ilmu dan amal ditambah dengan doa. Itulah sebabnya mengapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharuskan kita untuk selalu memohon hidayah pada setiap salat kita melalui surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Agama ini yang merupakan rahmat, juga nikmat yang sempurna. Sebagaimana Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan Islam. Aku jadikan Islam sebagai nikmat yang sempurna. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan Islam. Aku sempurnakan Islam, aku jadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Artinya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Dan aku jadikan Islam sebagai nikmatku yang sempurna. Jadi yang pertama, Islam agama yang Allah jadikan sebagai agama yang sempurna. Islam Allah jadikan sebagai nikmat yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan Islam adalah satu-satunya jalan untuk menggapai ridha Allah. Tahukah Anda para jemaah sekalian? Isi daripada agama yang mengantarkan kita kepada keimanan itu hanya 2. Syukur dan sabar. Isi daripada keimanan kita, agama kita, hanya ada 2. Syukur dan sabar. Syukur adalah tujuan. Kenapa kita beragama Islam? Supaya kita bersyukur. Kenapa kita tidak boleh beragama selain Islam? Supaya kita bisa bersyukur. Selama seorang, sebaik apapun dia, tetapi tidak meluk agama Islam, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Kalau ingin bersyukur, dia harus bersyukur melalui agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, di sana ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi ada Muhammad Rasulullah. Kalau hanya Islam saja nggak cukup. Ataupun ada di sana unsur syukur, kekuatan syukur, tetapi lemah. Itulah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Seorang muslim yang bersyukur dan ingin menyempurnakan syukurnya kepada Allah yang merupakan tujuan hidup dia hingga ia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjadi muslim yang betul-betul meladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hidup seenaknya. Jadi bersyukur itu dengan cara memeluk agama Islam lalu mengikuti Rasul. Ketika dalam kehidupan beragamanya selalu bercorak sunnah, bercorak uswah. Jadi uswah menjadi corak kehidupan agamanya. Maka itulah syukur. Dan dikatakan pula sebagai seorang yang menjalankan Islam secara kafah. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Itu yang maksud. Ketika kita mengaplikasikan dalam hidup kita, la ilaha illallah, tauhid. Islam agama tauhid. Selain Islam bukan agama tauhid. Setelah bertauhid, kuatkan, kokohkan tauhid kita dengan Muhammad Rasulullah. Baik, apa itu syukur? Para ulama menjelaskan. Setelah mereka menganalisa dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, memang sedikit ayat yang berbicara tentang syukur. Tidak sebanyak ayat yang berbicara tentang sabar. Tapi ketika Allah berbicara tentang syukur, maka dalam maknanya. Bagaimana Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalian kufur, sungguh sangat pedih adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man syakara fa inna mashkuru an nafsi. Siapa yang bersyukur sebetulnya dia sedang bersyukur terhadap dirinya sendiri. Dia manfaat syukur kembali pada dirinya. Yang merasakan manfaat syukur adalah dirinya sendiri. Wa man kafara innallaha ghaniyyun hamid. Innallaha ghaniyyun hamid. Tapi siapa yang kufur, ingat Allah tidak butuh syukurnya. Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, yang berhasil melewati ujian kenikmatan, yaitu mampu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ayat yang bicara tentang syukur. Tapi kalau bicara tentang sabar, banyak sekali. Banyak sekali. Dengan beraneka ragam penyajian. Kadang Allah sajikan ayat tentang sabar. Allah sajikan dalam bentuk menyebutkan keutamaan sabar. Sebagaimana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Kadang juga Allah sajikan ayat tentang sabar dalam bentuk perintah untuk sabar. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Dan pastikan kalian berada di lingkungan orang-orang yang sabar. Warabitu, dan jaga lingkungan kalian dari apa-apa yang mengancam kaum muslimin. Dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah juga melarang untuk melakukan suatu hal yang bertentangan dengan sabar. Allah katakan, wal kadhimin wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang selalu menahan emosi dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Banyak sekali para jemaah. Ya. Bentuk penyajian Allah terhadap ayat-ayat sabar. Apa konklusinya? Kesimpulannya adalah, di situ Allah ingin menyampaikan pesan bahwa syukur itu tujuan, sementara sabar itu adalah sarana, kendaraan.
Jadi kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur apabila kita belum menjadi hamba yang bersabar. Kita harus jadi orang yang sabar lebih dahulu. Kita harus menjadi orang yang sabar terlebih dahulu sebelum kita menjadi hamba yang bersyukur. Tidak mungkin tiba-tiba kita sudah mencapai tujuan, yaitu syukur kepada Allah. Apa itu syukur? Syukur itu kenikmatan. Kenikmatan. Kalau kita ingin cari kenikmatan, kebahagiaan hanya ada pada syukur kepada Allah. Kapan kita bersyukur? Di situ ada kenikmatan. Allah akan katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Kenikmatan apa ya Allah? Nikmah qalbiyah, nikmah badaniyah, nikmah dunyawiyah, nikmah diniyah, nikmah ukhrawiyah, semua nikmat. Nikmat hati yang semakin damai. Nikmat fisik yang selalu dijaga kesehatan oleh Allah, sehat walafiat. Nikmat harta, nikmat keluarga yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nikmat agama di mana kita bisa merasakan agama itu semakin membuat kita selalu dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah kerja. Nikmat akhirat di mana kita selalu berorientasi kepada akhirat, ingat mati. Setiap kali kita ingat Allah menangis, mengingat dosa Allah menangis, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kita dan kita sadar bahwa kembali kepada Allah yang akan kita bawa hanya amal dan hati kita yang bersih. Itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, syukur itu nikmat. Nabi Sulaiman sadar bahwa yang membuat beliau bahagia bukan karena kekuasaan beliau, bukan pula karena kekayaan beliau. Beliau merasakan kebahagiaan ketika beliau bersyukur kepada Allah. Coba perhatikan. Setiap dia diberi nikmat oleh Allah, dia selalu berdoa menjadi hamba yang bersyukur, dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kenapa dia tidak minta lagi, ya Allah, tambahkan nikmat-Mu ya Allah. Tambahkan, tapi dia setiap diberi nikmat oleh Allah, dia tidak berkata tambahkan nikmat-Mu untukku ya Allah. Tambahkan nikmat-Ku atau nikmat-Mu ya, tambahkan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, tambahkan. Tapi dia malah minta dibimbing untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita, ini loh yang membuat kita bahagia itu syukur. Tapi mungkin nalar kita belum menerima, nalar kita, logika kita belum menerima. Apa iya Nabi Sulaiman itu mengajarkan bahwa yang membuat beliau bahagia itu bersyukur, lawang dia punya uang, kok dia punya harta berlimpah. Ya baik, kita beralih coba ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana sekali. Dan Allah ijabah doa beliau SAW ketika beliau berkata dalam doanya, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin quta. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, Muhammad dan keluarganya, rizki yang cukup, tidak berlebih ya Allah. Allah ijabah doa beliau. Artinya beliau hidup hidupnya sederhana. Kesederhanaan beliau apakah membuat beliau tidak bahagia? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena beliau bersyukur. Jadi membuat orang bahagia itu bukan karena miskin dan kaya. Bukan karena apapun. Yang membuat bahagia adalah karena bersyukur kepada Allah. Tahukah Anda para jemaah, apa itu syukur? Yang harus menjadi target kita, tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan. Syukur itu mengakui kebaikan. Makanya dalam hadis, dan itu dikatakan, dimasukkan ke dalam buku, dalam bacaan zikir pagi petang, abu'uka bi ni'matika ali.
Abu'u laka bidzanbi. Allahumma, dalam Sahih istighfar. Coba kita hayati makna daripada doa istighfar, ya, atau Sayyidul Istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambika wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku banyak melakukan kezaliman terhadap diriku. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Kemudian di sana dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'at. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku telah lakukan. Abu'u laka bi ni'matika ali. Aku mengakui nikmat yang engkau telah karuniakan kepadaku. Ini syukur, mengaku. Jadi selama kita belum mengakui nikmat Allah dan menisbatkannya kepada diri kita, selama itu kita belum bersyukur, tidak ada kebahagiaan. Kita harus selalu mengakui nikmat Allah yang kita rasakan, sekecil apapun itu. Tidak ada nikmat hasil keringat kita. Semua nikmat semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kebaikan. Kemudian mencintai. Mencintai siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Itu syukur. Bahkan Allah katakan, anishkurli wali walidai. Aku bersyukur untuk diriku dan aku bersyukur untuk orang tuaku. Bagaimana kita bersyukur kepada orang tua? Mengakui ibu saya lah yang telah berjasa dalam hidup saya. Bapak saya lah yang telah banyak berjasa dalam hidup saya. Saya seperti ini karena mereka. Berkat mereka setelah Allah. Mengakui kebaikan-kebaikan orang tua. Itulah bersyukur. Cukup mengakui? Tidak. Mencintai. Kalau Anda hanya mengatakan, saya mengakui betapa besar peranan orang tua. Mereka yang mengantarkan saya bisa seperti ini sampai kepada ya keadaan saya seperti sekarang ini. Itu adalah berkat kebaikan mereka. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya, saya sayang betul. Saya sayang betul kepada mereka. Sayang sekali sama mereka. Jadi itulah syukur. Cinta dan sayang. Terus, hanya sayang. Ya saya sayang. Cuma sayang. Cuma cinta. Iya saya cinta ibu saya sayang ibu saya sayang bapak saya. Hanya cinta. Nggak ada bukti bahwa Anda sayang sama ibu dan bapak. Oh iya saya buktikan. Saya buktikan. Saya selalu berusaha membahagiakan ibu saya dengan menyisihkan sebagian rezeki saya untuk ibu saya. Saya selalu menyempatkan waktu untuk menengok ibu saya. Saya selalu, kalau saya jauh, saya selalu berkomunikasi dengan ibu saya. Saya selalu menjaga adab saya, tutur kata saya, perilaku saya. Selalu saya muliakan ibu saya. Ibu, gimana kabar ibu? Adabnya, dengan amal dia buktikan. Kalau itu terhadap makhluk, Allah Jalla wa'ala lebih berhak berjamaah. Kita ingin bersyukur. Akui nikmat Allah, akui kebaikan Allah. Enggak, hanya itu, tidak. Cintai Allah. Allah yang memberikan kita orang tua. Orang tua yang baik. Siapa yang memberikan? Allah Jalla wa'ala. Semua yang membahagiakan hidup kita, semua Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan dan memberikannya. Lalu bagaimana kita setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala? Setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala, lalu kita harus buktikan dengan amal. Karena syukur itu tidak hanya berupa cinta. Tidak hanya berupa cinta. Tidak hanya berupa pengakuan. Syukur itu harus dibuktikan dengan amal. Mana amal kita? Amal kita dalam rangka bersyukur kepada Allah adalah dengan adab. Bagaimana adab kita kepada Allah? Dengan beriman kepada Allah. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan takut kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taat kepada Allah.
Bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara kita beradab. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai tingkatan atau titik syukur, maka kendaraan terbaik yang merupakan kandungan lain daripada agama adalah sabar. Tapi sabar yang mencakup 3 macam sabar. Kalau hanya salah satu saja, maka syukur kita tidak akan sempurna. Apa itu? Sabar dalam ketaatan. Yang pertama, jadi kita harus gunakan 3 kendaraan, ya, atau ya. Jadi kalau kita ingin mencapai terminal syukur, kita harus menggunakan ya suatu kendaraan yang memiliki 3 kekuatan. Ya, kalau dalam mobil itu namanya kekuatan apa kecepatannya, kecepatan horsepower, kekuatan kuda. Kita bilang dia harus memiliki 3 horsepower, yaitu power sabar dalam ketaatan, power sabar dari maksiat, kemudian power sabar terhadap musibah. Yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana kita sabar dari segala penyimpangan. Kita ingin belajar menjadi hamba yang bersyukur. Kita ingin sedang berjalan nih. Ini dalam proses menuju syukur. Salah satu kendaraan yang harus kita gunakan adalah as-sabru an ma'siyatillah. Kita harus punya landasan untuk selalu bisa sabar dari segala maksiat dan penyimpangan. Apa itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita menjadi orang yang sabar dari segala maksiat, dari segala penyimpangan selama kita belum menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Fa inna an-nafsa wa dawa'iyaha wa tazyin asy-syaitan wa qurana'is su' ta'muruhu bil ma'siyah wa tujarri'uhu 'alayha fa bihasabi quwwati sabri yakunu tarkuhu laha." Qala ba'du salaf, "A'malul birri bi fi'liha a'malul birri yaf'aluha al-barr wal fajir wa la yaqdiru 'ala tarkil ma'asi illa siddiq." Jiwa, hawa nafsu, dan was-was syaitan serta lingkungan yang buruk itu akan menyeret seorang kepada maksiat dan penyimpangan. Hawa nafsu, was-was syaitan, lingkungan yang buruk akan menyeret manusia kepada maksiat dan penyimpangan dan membuatnya berani berbuat maksiat. 3, hawa nafsu, syaitan, dan lingkungan yang buruk. Fabihasabi quwwatis sabar, ya, maka bagaimana kita mampu sabar dari maksiat, bagaimana kita mampu menahan diri dari segala penyimpangan, ya, itu bergantung kepada kekuatan sabar yang ada dalam diri kita. Sabar enggak? Semakin kuat ya rasa sabar kita, maka semakin mampu meninggalkan maksiat, semakin mampu menghadapi godaan-godaan dan pengaruh-pengaruh negatif dari 3 hal tadi, dari hawa nafsu, syaitan, dan dari lingkungan yang buruk. Perhatikan para jemaah. Sebagian ulama berkata, a'malul birri yaf'aluhal fajir wal bar. Kebaikan ya. Misalnya sholat. Ada orang kadang-kadang sholat, kadang enggak. Jadi bisa saja dia, ada orang yang, misalnya sholat ya, sholat misalnya. Sholat itu dilakukan oleh orang baik, juga orang yang tidak baik. Artinya dia kadang-kadang sholat. Walaupun misalnya hanya sholat Id setahun sekali, ya kan dia sholat. Walaupun misalnya hanya seminggu sekali sholat Jumat, tetapi kan dia sholat. Jadi kebaikan itu, ya, bisa dilakukan oleh orang baik dan orang yang tidak baik. Itu kebaikan. Tapi ingat, lihat luar biasa dalam perkataan Syekhul Islam. Wa la yaqdiru 'ala tarkil ma'asi illa siddiq. Illa
siddiq. Tetapi yang mampu meninggalkan maksiat, yang mampu menghindari penyimpangan, itu hanya orang yang jujur. Yang betul-betul jujur dengan kebaikannya. Penipu, ada yang sambil nipu sambil puasa. Berpenampilan syar'i, berjenggot mungkin, bercadar mungkin, berjilbab mungkin. Tapi dia nipu. Jadi kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan yang tidak baik. Tetapi tidak berbuat macam-macam. Hanya dilakukan oleh orang yang jujur. Jujur dengan hatinya. Dengan hatinya yang takut kepada Allah. Dia tidak pernah pura-pura. Pura-pura sholat, pura-pura berjilbab, pura-pura bercadar, pura-pura berjenggot, pura-pura sopan, pura-pura baik. Tidak ada dalam kamus hidup. Siapa orang yang jujur? Yang tidak pernah macam-macam. Nggak pernah berani bermaksiat, tidak pernah berani berbuat atau melakukan penyimpangan apapun. Apa yang membuat hatinya jujur? Apa yang membuat dirinya menjadi orang yang jujur? Membuat hatinya selalu jujur. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah takut, dia tidak pernah pura-pura. Salat dia betul-betul salat. Ketika dia berhijab, dia benar-benar berhijab. Ketika dia bertutur kata yang baik, memang itu aslinya. Saya nggak berani ngomong kasar, karena takut kepada Allah. Kalau sudah menyakitkan hati orang, saya takut dituntut oleh Allah di akhirat nanti. Saya takut. Saya nggak berani maki-maki orang. Sekarang mungkin saya tidak dicaci, atau saya tidak dibalas, tapi nanti saya takut di akhirat. Saya akan dituntut akhir apa pahala saya oleh orang itu. Saya takut kepada Allah. Lihat, subhanallah. Kita butuh saat ini orang-orang yang jujur. Kita harus belajar jadi orang yang jujur. Jangan hanya belajar jadi orang yang baik. Belajar jadi orang baik banyak. Tapi kita tidak tahu apakah mereka jujur dengan kebaikannya. Nata'allam ada sidq. Kita belajar jujur. Jujur dengan hati kita. Hati ini hanya jujur dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya hati ini menjadi jujur dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita harus mengosongkan hati dari takut kepada manusia. Yang ada dalam hati kita hanya Allah. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan atau dimaksud dari firman Allah, fafirru ilallah. Berlarilah kamu. Kenapa kita harus lari? Karena hati kita ini sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak kerusakan. Sudah terlalu banyak dosa. Kalau nggak lari, kita nggak bisa terbebas dari efek-efek dosa. Kita tidak bisa. Kita ini harus berlari. Berlari kemana? Berlari menuju apa? Menuju siapa? Menuju Allah. Lari kita. Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 50, fafirru ilallah. Berlarilah kamu menuju Allah, lari, ayo lari. Kita udah terlena, sudah terlalu lama takut kepada manusia, sudah terlalu lama berharap kepada manusia, sudah terlalu lama kita bergantung kepada makhluk, sudah terlalu lama. Ayo lari. Tinggalkan, lari kita dari realita yang seperti itu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Seorang yang berhijrah itu apa artinya? Fayuhajir biqalbihi min mahabbati ghairillah ila mahabbatihi wa min ubudiyyati ghairi ila ubudiyyatihi wa min khawfi ghairihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi ila khawfillah wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wa min du'ai ghairi wa su'alihi wal khudu'i ila wal dhulli wal istikanati ila ila du'ahi wa su'alihi wal khudu'i ila wal dhulli ila wal istikanati lahu wa hadha bi'aini ma'na al firari ilaihi. Seorang yang berhijrah, dan kita harus lari untuk berhijrah, yaitu berhijrah dengan hatinya.
Dari hati yang cinta kepada selain Allah kepada hati yang cinta kepada Allah. Dari hati yang beribadah kepada selain Allah kepada hanya beribadah kepada Allah. Dari hati yang takut kepada selain Allah kepada hati yang hanya takut, berharap dan tawakal kepadanya. Dari hati yang selalu memohon kepada selain Allah kepada hati yang hanya meminta dan mengemis kepada Allah. Dari hati yang selalu menghinakan diri kepada selain Allah, istiqana wadzul, dari hati yang kerap menghinakan diri kepada selain Allah kepada hati yang hanya menghinakan diri dan merendahkan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti esensi daripada makna hijrah. Itu esensi daripada makna hijrah. Hijrah dengan hati. Berlari, bawa lari hati ini, selamatkan. Jangan hanya menyelamatkan. Kalau ada peperangan, nggak aman, terjadi peperangan yang akan mengancam keselamatan orang, lari, mengungsi. Kita harusnya mengungsi dengan hati. Bukan hanya perang yang akan menghilangkan nyawa. Ini sudah peperangan sira' bainal syaitan wa bainillah. Peperangan, pertaruhan, peperangan yang berkecamuk antara syaitan dengan Allah, antara anak buah syaitan dengan anak buahnya Allah, waliullah, hizbullah dan hizbul syaitan. Begitu kuat. Bagaimana sekarang iman kalah dengan kufur? Hampir kalah dengan kufur. Bagaimana maksiat dominan daripada ketaatan. Bagaimana kebohongan lebih menguasai, lebih dihargai, lebih familiar daripada kejujuran. Bagaimana khianat sudah biasa dibanding amanah. Luar biasa. Pertempuran yang luar biasa. Konflik, gesekan yang luar biasa. Dan kita melihat sekarang ini, lihat para jemaah sekalian, kita lihat bagaimana orang-orang baik dimanapun itu kurang dihargai, kurang dipandang. Tapi orang-orang yang tidak baik malah lebih menonjol. Masih banyak orang baik, tapi itulah realita. Di mana keburukan itu terkesan mengungguli kebaikan. Di mana kebatilan berada di atas, di atas hak. Walaupun pada akhirnya kebatilan itu akan kalah oleh kebenaran. Tapi saat ini kita rasakan yang tidak baik justru sekarang lebih dominan. Kalau begitu, saatnya kita berhijrah. Berhijrah dengan hati kita, selamatkan. Ayo kita lari. Berlari kemana ya Ustaz? Berlari menuju takut kepada Allah. Itu dulu selamatkan. Di saat semua orang biasa dengan maksiat, biasa dengan penyimpangan, terbiasa dengan penyimpangan. Maka saat yang tepat ini adalah momentum yang tepat untuk berlari menuju Allah Jalla wa Ala, membawa hati dan jiwa kita untuk menjadi hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata ulama, qillatil khauf min qillatil huzn fil qalb. Hati yang tidak memiliki rasa takut, yang tidak ada padanya rasa takut, atau ada tapi sedikit, qillatil huzn fil qalb. Maka dia adalah hati yang tidak mudah menangis, hati yang tidak akan pernah menjadi hati yang sensitif. Pernah nggak kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa buqiya." Kalau ada orang baca Quran, dengar Quran aja menangis. Tersentuh. Sensitif sekali. Sensitif. Mendengarkan Al-Quran menangis. Sujud dalam salat menangis. Mudah menangis dia. Tapi dia tidak pernah mudah menangis dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Kuat ya. Tapi dia berzikir, menangis. Ingat dosa, menangis. Mengingat kekurangan dia yang begitu banyak dalam kebaikan dan ketaatan, menangis. Dia sadari bahwa dirinya jauh dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, umur saya sudah sekian lama. Saya sadar saya akan kembali kepadamu, ya Allah. Tapi saya sadar, saya melihat kalau diri saya masih jauh dari ketaatan, ya Allah. Minim sekali ibadah saya, ya Allah. Menangis. Dan dia tidak pernah menangis, hanya karena urusan dunia. Itulah orang yang takut kepada Allah. Qillatil khauf min qillatil huzn fil qalb. Apa yang membuat hati ini susah menangis? Kita pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran dan menangislah. Kita bingung mungkin, gimana caranya kita menangis ketika baca Quran? Bingung saya. Iya bingung, karena kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Kurang. Sensitivitas daripada hati ini sangat kurang dan sangat lemah sekali. Sangat lemah. Kita tidak pernah menangis, beraung-raung nangis ketika tertimpa musibah. Nangis biasa, manusiawi. Setelah itu kita bangkit kembali, sabar, ikhlas. Tapi ketika kehilangan kebaikan, menangis, ya Allah. Harusnya saya sholat subuh berjamaah. Harusnya saya sholat di awal, ya Allah, menangis, ya Allah. Ya Allah, kenapa sampai saat ini saya masih berbuat ini dan itu? Nangis. Rasa takut kepada Allah akan membuat hati ini sensitif terhadap kebaikan. Ketika kita melakukan suatu keburukan, sensitif dan mudah menangis. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kami ini singa di siang hari, dan kami adalah perawan yang dipingit, yang perawan yang selalu berada dalam rumah yang tidak pernah keluar, bahkan kami lebih cengeng dari perawan tersebut di malam hari. Jadi mereka di siang hari ibarat singa yang kelihatannya tangguh, berani, tidak ada tanda-tanda seorang yang lemah. Sahabat itu betul-betul kuat, seorang yang tangguh. Tapi di malam hari mereka adalah orang-orang yang lebih cengeng dari perawan. Seorang wanita yang nangis, sahabat lebih muda menangis dibanding mereka. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Bagaimana caranya kita memiliki landasan yang kuat untuk menjadi orang yang sabar dari segala maksiat dan penyimpangan? Banyak Al-Quran. Banyak merenungi Al-Quranul Karim. Bagaimana merenungi ayat dalam surat Maryam ayat 58, ketika Allah katakan, atau Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang maka bergetarlah hati mereka, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambah iman mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dan juga Allah berfirman, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka langsung sujud dan menangis. Berkata seorang mufassir kontemporer, yaitu Sa'di, Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, khada'u li ayatillah wa khasha'u laha wa athara fi qulubihim min al-iman wal-raghbati wal-rahbah ma aujaba lahumul buka wal inabata was-sujud li rabbihim, di mana dia tunduk kepada tanda-tanda kebesaran Allah, khusyuk dia ingat nikmat Allah, bagaimana Allah memberi dia hidayah, Allah memilih dia menjadi hamba yang mendapatkan hidayah, diberi kesehatan, diberi keturunan, diberi harta, dia mengakui, ya Allah, ini semua nikmat-Mu, ya Allah. Tunduk dia tidak pernah merasa dirinya hebat. Semua nikmat-Mu, ya Allah, Engkau maha besar, ya Allah. Engkaulah maha besar, ya Allah. Engkaulah pemberi nikmat, ya Allah. Aku tidak punya apa-apa. Engkaulah yang memiliki segalanya, ya Allah. Engkaulah yang menitipkan segalanya kepadaku, ya Allah. Lalu membekas di dalam hatinya, membekas. Dia sadar dia tidak punya apa-apa, dia hina, dia lemah. Manusia itu lemah, manusia itu hina. Mimma imahin, tercipta dari air yang cairan yang hina. Aujabat fi qulub, jadi membuat dia semakin cinta kepada Allah. Yang membuat dirinya kuat adalah karena kekuatan cinta kepada Allah. Yang membuat dia selalu berada
di atas jalan Allah adalah takut. Takut inilah yang membuat dia selalu mudah menangis, selalu mudah bertaubat kepada Allah, selalu mudah sujud. Taubat kepada Allah, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat, taubat, sujud dia kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa. Setiap dipanggil dengan azan, hayya 'alas shalah, langsung dia segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, seraya bersujud. Tujuan dia untuk menghadiri salat adalah untuk bisa bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh di hadapan Allah. Karena ketika seorang salat, yang dia inginkan 2, yaitu memohon hidayah dan bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sedang sujud, itu kamu sedang dekat betul dengan Allah. Perbanyaklah doa. Banyaklah memohon kepada Allah di saat kamu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Fakthru minad du'a, faqamin istijabalah. Kamu kalau sedang sujud, kamu sedang dekat betul dengan Rabbmu, dengan Khaliqmu. Itulah saat kamu dekat. Minta apa saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu takut kepada Allah, dia tidak akan pernah sombong. Dia tidak akan pernah merasa dirinya besar. Kecil dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca di dalam sujudnya, minta ampun, minta rahmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku banyak berbuat zalim terhadap diriku. Ya Allah, aku telah banyak berbuat zalim terhadap diriku. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa, maka aku termasuk orang yang merugi, ya Allah. Para jemaah sekalian, kita harus banyak memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merenungi Al-Quran. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, inni a'jabu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wila kaifa yaltaddu bi qira'atihi. Saya heran sama orang-orang yang baca Quran tapi tidak ngerti artinya, tidak ngerti maknanya. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati bacaan Qurannya? Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang takut, orang yang menikmati Al-Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah. Tiap kita baca Quran itu rasanya nikmat. Siapa orang yang menikmati bacaan Quran? Orang yang takut kepada Allah. Takut yang membuahkan cinta kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, lambat laun dia akan cinta. Jadi cinta itu tumbuh dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah muncul kekuatan cinta di dalam hati seorang hamba, di situ ada kandungan takut. Kalau orang cinta, pasti ada rasa takutnya untuk mengecewakan yang dicintai. Begitulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim mengatakan, "Laisa syai'un anfa'u lil 'abdi fi ma'ashi wa ma'adi wa aqrab ila najatihi min tadabburil Qur'an." Tidak ada yang lebih nikmat, lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Bagi kehidupan dunia seorang hamba dan kehidupan akhiratnya. Dan tidak ada yang lebih mendekatkan dirinya kepada munajat kepada Allah daripada merenungi makna dan kandungan Al-Quranul Karim. Merenung, membuka terjemah Al-Quran, membuka tafsirnya per ayat. Apalagi ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, ayat-ayat yang berbicara tentang surga, ayat-ayat
yang berbicara tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman-ancaman Allah, lalu kita buka tafsirnya, kita baca dengan baik, kita merenung, pasti akan membuat kita semakin takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita memiliki landasan yang kuat dengan rasa takut kepada Allah untuk menjadi orang yang sabar dari segala penyimpangan. Kita harus mengenal Allah dengan baik. Tidak mungkin takut kalau kita tidak mengenal Allah. Mengenal Allah melalui namanya. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadi ulama." Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengenal Allah melalui namanya. Melalui nama-namanya dan sifatnya. Apa sifat yang ada di dalam nama Allah? Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Apa makna Al-Quddus, As-Salam? Semua ilmu bersumber dari Asmaul Husna. Semua amal soleh juga bersumber dari Asmaul Husna. Kalau ada ilmu yang diklaim sebagai ilmu, kalau ada amal yang dikatakan adalah amal soleh, tetapi tidak bertolak dari Asmaul Husna, dia bukan ilmu yang bermanfaat dan bukan amal yang soleh. Ketika Nabi SAW bersabda, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Itu semua bertolak dari Asmaul Husna. Makanya kata Nabi alaihissalam, Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsanya, barang siapa yang mensensus daripada Asmaul Husna. Makna mensensus kata ulama adalah memahami Asmaul Husna, kemudian menghayati maknanya dan juga mengamalkan makna dan kandungan Asmaul Husna. Apa yang membuat orang melakukan penyimpangan? Karena tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat kita memiliki landasan yang kokoh untuk bisa selalu sabar dalam menghadapi segala penyimpangan adalah banyak mengingat mati. Mengingat mati adalah nasihat terbaik untuk diri kita. Cambuk terbaik untuk diri kita agar kita selalu mawas diri, agar kita selalu sadar, selalu konsisten terhadap kebaikan, yaitu dengan banyak mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya dan selalu ingat mati dengan selalu mencari bekal akhirat setelah kehidupan dunianya. Kemudian yang terakhir atau sebelum akhir, al-wuquf 'indal ayatil kauniyah allati yukhawwifu Allahu biha ibadah. Merenungi ayat-ayat Allah yang menakutkan. Kita merenungi petir, betapa menakutkannya petir, betapa petir itu sangat mengancam. Ya, bagaimana Allah bisa mematikan manusia dengan petirnya, ya, dengan suara yang sangat menggelegar, gemuruh, suaranya yang sangat mengagetkan dan bisa menimpa siapapun yang Allah kehendaki. Ada orang ketika main bola tiba-tiba di saat hujan masih melangsungkan pertandingannya, kemudian dia tersambar petir, mati. Ada yang sedang naik panjat pinang, ya, waktu lomba 17 Agustus, pada saat berada di puncak, hujan mulai turun, tiba-tiba menyambar petir, jatuh, mati. Kita takut. Ingat, ketika ada fenomena petir, jangan kita takut petirnya. Artinya Allah memberikan tanda, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Kalau kita takut dari petir, maka kita harus lebih takut kepada yang menciptakan petir.
Kita harus boleh takut kepada yang menciptakan petir. Itu maknanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka liman kana lahu qalbun aw alqasam aw syahid." Semua itu akan menjadi pelajaran penting bagi orang yang memiliki hati dan selalu memanfaatkan pendengarannya untuk mendengar hal-hal yang menakutkan dari makhluk-makhluk Allah yang membuat dia semakin takut kepada Allah. Apa saja yang menakutkan akan membuat kita semakin takut kepada Allah. Kita takut apa? Kita takut misalnya kalau Gunung Merapi itu ada wedus gembel, orang-orang sekitar gunung itu mungkin di daerah di daerah Jogja, di Sleman itu orang takut kalau sudah Merapi meletus, yang mereka takutkan wedus gembel itu awan panas. Itu siapa yang menciptakan awan panas? Allah. Maka harusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menakutkan, apapun yang menakutkan, harusnya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para jamaah, yang mengokohkan landasan kita untuk semakin sabar dalam menghindari maksiat, dalam menjaga jarak dengan segala penyimpangan adalah doa. Di mana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doa yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu atau ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, iqsim lana min khasyatik. Berilah aku kekuatan takut kepadamu ya Allah, yang akan membuatku mampu menjaga jarak antara diriku dan maksiat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah aku kekuatan takut kepadamu ya Allah. Berilah aku kekuatan takut kepadamu ya Allah, yang membuatku mampu menjaga jarak antara diriku dan maksiat. Begitulah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dapat mengokohkan fondasi, landasan untuk bisa sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala macam penyimpangan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita tentang landasan yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk menjauh dari segala penyimpangan dan maksiat, yaitu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Jazakallah atas ilmu yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan tadi ya Ustaz. Baiklah kepada sahabat semua, setelah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran tadi, barangkali ada sahabat saudaraku sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan lewat kolom chat atau mungkin angkat tangan, langsung hidupkan mikrofon. Kesempatan diberikan untuk waktu setengah jam sampai kurang lebih 45 menit ke depan ya. Silakan teman-teman. Tampaknya udah paham semua. Gimana teman-teman sekalian, waktu kita masih ada kurang lebih 40 menit ke depan ya, 40 menit kurang malah sekarang 11.10, berarti 35 menit ke depan kita masih punya waktu untuk bersoal jawab. Puan, mungkin Pak bisa dipersingkat saja karena kebetulan saya ada janji sama ini, saya ada jadwal perkuliahan. Jadi mungkin
dibatasi saja waktunya. Kalau Baik. ada tanya jawab, mungkin silakan 1-2 pertanyaan. Insya Allah di lain waktu kita bisa lebih luasa lagi untuk tanya jawab. Baik. Tapi maafkan betul karena Ana ada janji, ya, ada jadwal perkuliahan, jadi kita ingin manfaatkan dua-duanya ini. Baik. Bersama jamaah di sini, tapi juga saya ingin bersama para mahasiswa juga gitu. Baik, Ustaz. Ya baiklah, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa dikarenakan sesuatu hal, Ustadz juga masih ditunggu oleh mahasiswa beliau, sehingga mungkin kesempatan untuk bersoal jawab kita batasi paling banyak 2. Tentu juga bergantung dari jawaban Ustadz nanti. Kalau misalnya ternyata satu pertanyaan dijawab dengan cukup panjang, ya kita batasi hanya 1. Jadi kesempatan waktu itu kami berikan kepada sahabat untuk mengajukan pertanyaan, baik melalui kolom chat ataupun angkat tangan, kemudian langsung menghidupkan mikrofon untuk bertanya langsung. Tafadhol, teman-teman. Alhamdulillah. Kayaknya sudah Alhamdulillah, jelas tampaknya semua, nggak ada yang nanya ini. sudah paham semua nih, insya Allah. Jadi, ada yang bertanya ini, Ustaz? Nggak ada yang nanya Ada yang bertanya, Ustaz? Ya, silakan boleh. Masih gagap. Silakan, yang mau bertanya silakan. Ini untuk sementara saya langsung bacakan saja dari sahabat kita, Mbak Feni, tentang sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh. Hal ini dikarenakan apa, Ustaz? Halo, Ustaz. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan landasan berharap dan takut kepada Allah. Dari 2 itu nanti kita akan beribadah dengan cinta. Jadi cinta itulah inti dari ibadah. Karena ibadah itu cinta, dan cinta yang menghinakan kepada Allah. Itu namanya ibadah. Tapi untuk menuju cinta, menuju kenikmatan ibadah, maka kita harus menggunakan roja, yaitu berharap kepada Allah dan takut. Kenapa berharap harus dibarengi dengan amal? Yaitu membedakan antara berharap dengan berangan-angan. Ibnu Qayyim mengatakan, berharap itu harus dibarengi dengan amal. Kenapa? Untuk membedakan antara berharap kepada Allah dengan berangan-angan. Angan-angan itu berharap tapi hampa dari amal gitu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berharap, yaitu dengan beramal. Setelah beramal baru berharap. Kalau kita hanya berharap mendapatkan surga, berharap mendapatkan ampunan, berharap mendapatkan rahmat, tapi tidak beramal, itu sama saja angan-angan. Dan itu ciri khas orang Yahudi. Apa kata Allah? Laisa bi amanikum wala amani hal kitab. Kalian jangan suka berangan-angan. Seperti orang-orang ahlul kitab, kata Allah. Orang Yahudi itu berangan-angan. Kami ini akan masuk surga. Sebetulnya pemilik utama atau penghuni utama surga itu kami. Kami ini hamba pilihan Allah. Hamba Allah terpilih. Kami ini anaknya Allah. Nahnu abna Allah yuhibba, kami ini kekasihnya Allah. Tapi amalnya mana? Makanya mereka mengatakan berangan-angan. Mereka itu suka berangan-angan. Jadi cuma berharap, mengklaim, tapi tidak dibuktikan dengan amal. Ya, makanya kita dengan orang, maka kita kalau ingin berharap, maka berharaplah yang dibarengi dengan amal. Makanya kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnal iman ma waqara fil qalb wa saddaqatul amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, juga bukan pula bisa dilihat dari penampilan, bukan. Tapi iman itu apa yang terbesit di dalam hati, ya, rasa cinta di dalam hati, yang ada dalam hati, lalu dibuktikan dengan amal. Itulah yang namanya iman. Ya, nah di dalam iman itu ada takut, ada berharap, wasaddaqutul amal, dan dibuktikan kejujurannya dengan amal. Jadi roja ya harus amal. Kalau tidak dengan amal namanya angan-angan. Lalu bedanya apa kita dengan orang-orang Yahudi yang berangan-angan tapi tidak dibarengi dengan amal? Kira-kira gitu. Allah. Baik, syukran, Ustaz.
Mbak Beni mudah-mudahan lebih jelas ya. Baik, satu lagi terakhir mungkin dengan Saya, ini Mbak Uci ya. Mas. Ya, tafadhol Uci. Assalamualaikum. Ya, tafadhol Assalamualaikum Mbak Uci. warahmatullahi aku ya. Ya, tafadhol Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz. Kita kan disuruh beramal dengan membaca Al-Quran, tetapi karena suatu kesibukan dengan kita ikut kajian, apakah kita harus memaksakan diri kita dengan membaca Quran dan setiap hari atau bagaimana, Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Gimana Bu? Kalau ulangi pertanyaannya Bu. Jadi saya ini mamanya sibuk, ada kesibukan, bisa jadi dalam salah satunya ikut taklim dan lupa membaca Al-Quran. Apakah itu saya berkurang amal karena bingung memanage waktu gitu Pak Ustadz. Apakah saya harus paksakan untuk membaca Quran setiap hari atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Sebetulnya yang bisa mengatur kegiatan, kesibukan diri kita sehari-hari itu kita sendiri. Gitu. Istilahnya kita bisa nyolong-nyolong waktu untuk bisa, walaupun sibuk apapun, masih ada dari waktu kita di awal hari atau pagi atau di akhir kegiatan kita atau pada saat malam, pada saat akan tidur, kita masih menyempatkan diri ya untuk membaca Al-Quran. Karena begini, kita nggak usah bahas apakah salah kalau saya tidak baca atau bagaimana caranya. Sebenarnya kembali pada diri kita. Karena misalnya Ibnu Mas'ud berkata, kalau kalian ingin tahu seberapa besar rasa cinta kalian kepada Allah, maka lihatlah hatimu, seberapa besar rasa rindumu kepada Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah, maka kita lihat seberapa besar rasa rindu kita kepada Al-Quran. Coba ibu sanggup nggak? Kalau ibu sayang banget sama cucu, terus ibu nggak ketemu berapa lama, kuat atau tidak? Nggak usah. Saya banyak sibukan, tapi gimana ya caranya ya kalau saya nggak baca Quran atau begini-begini? Nggak usah, gini aja. Hati ini kalau jujur, benar-benar cinta kepada Allah, jujur, nggak bisa dipisahkan oleh kesibukan apapun, nggak bisa. Dia tidak bisa menghindari kesibukan, nggak apa-apa, tapi tetap dia menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk baca Quran. Rasa cinta kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita membuat kita selalu rindu kepada Al-Quran. Tapi kalau kita kurang rindu, malah, aduh sibuk, udah nanti aja besok, aduh sibuk, aduh gimana ya sibuk. Tinggal kembali kepada kita. Kalau memang niat, kalau memang sudah merasakan ada yang janggal, ada yang kurang, ada yang nggak pas kalau nggak baca Quran, otomatis sesibuk apapun pasti kita baca Quran, pasti itu. Tinggal kembali pada diri kita saja. Sama dengan amal lain. Kalau orang sudah terbiasa dengan qobliyah ba'diyah, dimanapun dia berada, selalu qobliyah ba'diyah. Kalau dia nggak qobliyah ba'diyah, kayaknya ada yang kurang gitu. Dia merasa ada yang kurang dari sholat dia. Kalau dia sudah terbiasa dengan Al-Quran, dia sudah menikmati Al-Quran, dia sudah menjadi orang yang selalu rindu kepada Al-Quran. Sesibuk apapun dia tetap menyempatkan waktu. Saya pernah mengisi di sebuah kajian di salah seorang pejabat gitu ya. Pejabat pemerintahan ya, level menteri begitu. Istrinya bilang ke saya, "Ustaz, suami saya itu sesibuk apapun walaupun dalam keadaan, justru yang mengherankan dari suami saya itu, saya heran, ketika dia sibuk dengan beban tugas yang berat, justru dia malah lebih banyak baca Quran. Kapan dia baca? Setelah dia pulang dari kantor, sebelum tidur dia pasti paksa dirinya baca Quran. Lalu ditanya, kenapa sih Bang kayak gini? Justru di sini kekuatan hati saya. Semakin hati saya jauh dari Al-Quran, saya lemah gitu. Menjalankan tugas-tugas negara yang berat ini, saya nggak kuat gitu.
Jadi hati ini saya akan kuat dengan kita baca Quran. Subhanallah, dia menyempatkan waktu. Sebelum tidur dia pasti baca Quran. Terus yang sering dia baca, Ustaz, surah Al-Mulk, benar nggak Ustaz? Oh iya, memang ada dalilnya. Ada dalilnya, memang sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Ada dalilnya. Gitu loh. Atau surat yang lain gitu. Yang penting dia masih bisa dicas hatinya dengan Al-Quran. Jadi besok pagi akan kuat lagi hatinya. Jadi jangan biarkan hati ini lemah. Hati ini lemah oleh karena apa? Oleh karena kesibukan-kesibukan dunia. Lemah, mudah stres, mudah depresi, mudah jenuh, bosan. Itu karena selalu dihantam kesibukan-kesibukan, tapi tidak pernah dicas oleh zikir, oleh Al-Quran. Dan ingat, Al-Quran adalah zikir terbaik. Jadi kesimpulannya, saya kira nggak usah ditanya seperti itu. Kembali pada diri kita aja. Kembali dari kita. Saya butuh Al-Quran. Gitu. Justru pesan saya, semakin besar ya, semakin tinggi kesibukan kita, maka kita harus mengharuskan diri kita untuk menyempatkan baca Quran supaya imbang jiwa kita. Tidak hanya dihantam oleh kesibukan seluruh dunia, tapi kita bisa mengimbanginya dengan sempat ya, atau dengan menyempatkan waktu membaca Al-Quran sebagai cas bagi hati dan jiwa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz. Semoga terjawab ya Mbak Uci. Bagaimana Ustaz? Apakah masih bisa berlanjut sedikit atau sudah? Saya kira cukup ya, karena waktunya takutnya saya nggak keburu. Karena saya harus ketemu. Baik Ustaz. Baik. Ya, ada acara di Cipete itu. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Baiklah kalau begitu, karena Ustaz juga terdesak oleh keperluan yang lain, yaitu masih ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa beliau untuk mengisi pelajaran perkuliahan. Jadi kajian kita tutup, kita akhiri dengan tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Uci, dan insya Allah sudah terjawab dan sudah lebih jelas. Untuk penutupan, tafadhol Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan kafaratul majelis. Di akhir dari kajian kita, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itulah yang akan menjaga diri kita dari hal-hal yang akan merusak hubungan kita dengan Allah. Takut kepada Allah itulah yang akan menjaga hubungan kita dengan manusia. Kita akan selalu baik di mata Allah, akan baik di mata manusia selama kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus manfaatkan umur kita, waktu kita untuk selalu belajar agama dan belajar agama, lalu mengamalkannya, dan setelah itu jangan lupa berdoa. Jangan merasa hebat dengan apa yang telah kita capai. Kita ini hebat karena rahmat Allah, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita sebanyak-banyaknya ketika kita mengambil sebab terbaik dan menggantungkan harapan kita kepada Allah dengan banyak berdoa. Secara spesifik adalah kita harus banyak memohon kepada Allah agar menjadi hamba yang takut. Ya, hamba yang takut, karena sekarang pertaruhannya itu nama baik kita, iman kita itu sangat luar biasa pertaruhannya. Ya, pertaruhannya sangat kuat sekali. Maka nama baik kita, iman kita, ketakwaan kita menjadi taruhannya. Maka bagaimana cara kita menjaga iman, tidak menjadi korban iman kita, ketakwaan kita? Cara menjaga semua itu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.